warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas 4B. Baik, langkah awal kita pergi ke Google, pada kolom pencarian kita ketikkan Canva. Kemudian kita masuk ke web Canva. Nah, di sini kita sudah masuk pada tampilan beranda di Canva. Kemudian kita ketikkan dokumen A4 pada kolom pencariannya. Setelah itu klik search atau klik pada pilihan A4 dokumen. Di Canva ini tersedia berbagai macam template yang bisa kita gunakan atau membuat desain yang baru. Nah, di sini kami membuat desain yang baru. Ini adalah tampilan awal, terlihat kosong dan berwarna putih. Sebelum membuat desainnya, kita bisa mengganti nama file ini terlebih dahulu. Nah, misalkan di sini saya memberi nama filenya dengan ebook kelas 4 SD. Setelah itu kita akan mulai mendesain sampul ebook terlebih dahulu dengan menambahkan elemen-elemen grafis untuk menghias tampilan sampulnya. Karena kita akan membuat desain untuk ebook IPA, maka kita dapat mencari elemen grafis yang identik dengan mata pelajaran IPA. Kemudian atur posisi elemen grafis sesuai dengan keinginan kita. Selain itu, kita juga bisa menambahkan beberapa elemen lainnya dan bebas mengkreasikan desain yang akan kita buat. Elemen yang ditambahkan di sini bisa diperbesar ataupun diperkecil. Nah, kita juga bisa mengubah warna pada background, menyesuaikan dengan elemen yang kita gunakan ataupun mengubahnya dengan warna lain yang kita inginkan. Nah, di sini kami menggunakan warna yang serupa dengan elemen yang kami gunakan. Lalu kami menggunakan beberapa elemen awan dengan mengurangi transparansinya agar terlihat lebih natural dan menyatu dengan elemen grafis yang kita gunakan sebelumnya. Kemudian kami menambahkan elemen persegi panjang dan lingkaran yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat untuk meletakkan identitas buku. Selanjutnya tambahkan beberapa tulisan yang diperlukan seperti judul buku, identitas buku, sasaran buku, dan nama penyusun bukunya. Selain itu, kita juga bisa mengubah gaya tulisan dan warnanya. Kemudian, atur posisi tulisan sesuai dengan keinginan kita. Berikutnya, kita akan membuat desain background untuk isi buku. Di sini kami menggunakan tema dengan warna dasar hijau muda. Kemudian kami menggunakan beberapa elemen abstrak yang warnanya diubah menjadi warna yang senada dengan tema serta mengurangi transparansinya agar tidak terlalu mencolok dan mengganggu isi konten materi. Kita juga bisa menambahkan beberapa elemen lain sebagai hiasan pada pinggirannya dan menambahkan elemen lingkaran yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat untuk menambahkan nomor halaman. Kemudian kita tambahkan elemen persegi panjang dan tulisan untuk halaman kata pengantar, daftar isi, daftar pustaka, ataupun halaman-halaman yang diperlukan. Agar tampilan konten isi materi dapat terlihat dengan jelas dan tidak terganggu oleh elemen-elemen lain, maka kita menambahkan elemen persegi panjang dengan warna putih dan transparansinya sudah dikurangi agar masih terlihat elemen lain dan tampilannya terlihat menjadi lebih menarik. Setelah desain background untuk isi buku sudah dibuat, duplikasikan halaman desain tersebut sesuai muatan konten materi yang akan dibuat. Misalkan diduplikasi menjadi 10 halaman, 15 halaman, 30 halaman, dan seterusnya. Berikutnya kita akan memasuki cara mendesain konten materi. Kita buat terlebih dahulu header
dengan menggunakan beberapa elemen seperti yang terlihat di sini. Kemudian tambahkan subjudul materi. Kita dapat mengubah warna ataupun mengatur ukuran, gaya tulisan, ketebalan, dan posisi huruf sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, kita masukkan konten materi dengan copy paste dari dokumen Word berisi konten materi yang sudah kita siapkan sebelumnya untuk membuat ebook ini. Kita juga bisa menggunakan beberapa elemen untuk mendukung konten materi yang akan kita susun dalam ebook ini agar tampilan ebook semakin menarik. Nah, agar tampilan isi konten materi tidak membosankan, kita juga bisa menambahkan gambar-gambar yang diperlukan untuk mendukung penjelasan materi, yaitu dengan cara mengetik kata kunci pada kolom pencarian di Elements, mengupload gambar dari perangkat kita, atau langsung dari internet seperti yang akan kita perlihatkan di sini. Gambar yang akan kita pilih dari internet, kemudian kita salin gambar dan paste di sini. Selain itu, kita bisa menghapus background foto dengan menggunakan fitur background remover pada opsi edit image. Lalu di sini kami menggunakan elemen panah sebagai penunjuk dari bagian-bagian tertentu yang akan menjelaskan fungsi dari bagian-bagian tersebut. Nah, pada halaman-halaman selanjutnya, tidak jauh berbeda dengan halaman sebelumnya, kita dapat mengkreasikan isi konten materi sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah seluruh konten materi dimasukkan, kemudian kita cek kembali dari awal untuk memastikan apakah masih terdapat kesalahan isi materi atau posisi elemen yang kurang cocok agar bisa diperbaiki. Apabila sudah sesuai yang diinginkan, selanjutnya tambahkan nomor pada setiap halaman ebook. Periksa kembali nomor halaman yang diberikan apakah sudah sesuai atau belum. Jika semuanya telah selesai, langkah terakhir adalah mengunduh desain ebook yang sudah kita buat, yaitu dengan cara menekan tombol share yang berada di pojok bagian kanan atas, kemudian pilih download, pilih format PDF standar. Pastikan semua halaman tercentang agar file yang di-download utuh dan berurutan. Setelah seluruh halaman tercentang, kemudian kita klik Done dan tekan download. Kita tunggu sampai filenya benar-benar selesai terdownload. Jika file sudah benar-benar terdownload, maka kita bisa langsung melihat dan mengakses ebook yang sudah kita buat dengan cara mengklik file yang sudah kita download. Maka muncul tampilan ebook seperti ini. Selamat, ebook yang dibuat sudah dapat diakses serta digunakan kapanpun dan dimanapun. Kelebihan dari penggunaan ebook yaitu paperless atau ramah lingkungan, tampilannya dinamis, interaktif, dan menarik karena selain berupa teks dapat juga berupa gambar, ilustrasi, audio dan video, praktis, serta tahan lama. Sedangkan kekurangan dari penggunaan ebook yaitu membutuhkan perangkat digital dan daya listrik, serta risiko mata lelah jika terlalu lama memandang layar.